saudara bisa sejumlah ini datang di dalam camp ini dan boleh menerima materi-materi yang penting untuk menghadapi masa-masa dalam kehidupan saudara-saudara yang akan terus berubah, akan terus berkembang, dan akan terus bertambah-tambah hal-hal yang tidak terduga di dalam dunia ini, di tempat di mana kita berada, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita, iman, pikiran kita, dan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menghadapi zaman yang akan membuat kita semakin bingung untuk bisa menentukan sikap yang benar dalam kehidupan kita itu nantinya. Siapa yang waktu itu datang di seminar Ampel tentang pacaran? Angkat tangannya. Tidak terlalu banyak ya. Ya, tema yang diberikan kepada kami pada sore hari ini adalah cinta, slide pertama, cinta, seks, dan pernikahan adalah anugerah yang kudus, ya. Jadi kalau dulu bicara tentang seks itu tabu atau saru, ya. Jangan bicara itu saru, itu yang tahu hanya orang tua-tua saja, ya. Itu di zaman mungkin 40 tahun yang lalu, ya. Tetapi zaman semakin berkembang, zaman semakin maju, bicara tentang seks itu ternyata bukan hanya di kalangan orang-orang tua atau orang-orang yang sudah menikah. Bahkan di anak-anak saja sudah dengan mudahnya mengakses segala sesuatu yang bisa ditangkap, yang bisa diterima, yang bisa bahkan dilakukan. Itu adalah pada perkembangan zaman sekarang ini, ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau sekarang ini dunia mengatakan bahwa seks itu sudah menjadi konsumsi dari semua tingkatan usia, ya, kita harus tahu juga bahwa cinta, seks, dan pernikahan itu adalah anugerah yang kudus bagi saudara-saudara dan kita semua, ya. Semua orang punya rasa cinta, ya, punya rasa ingin mencintai, punya rasa ingin dicintai. Kalau sampai usia 20 tahun, 22, 25, 27, belum ada orang yang ngesir, belum ada orang yang mencintai, rasanya mesti nelongso, ya. Kok aku sepi sendirian saja, ya. Kok nggak ada yang ngesir aku, nggak ada yang gangguin aku, gitu ya. Nggak ada yang coba-coba apel sama aku. Nah, kita kan juga ingin dicintai, ya. Berarti seperti itu. Tetapi juga kalau misalnya kita ingin mencintai seseorang, orang-orang yang kita ingin cintai, ya, orang-orang yang kita sir, tapi mereka tidak mau, kita juga sedih, ya. Lalu saya harus mencintai siapa dong? Ini saya cintai tidak mau, itu saya cintai tidak mau, ini juga tidak mau, ya. Sudah sampai umur saya sudah hampir 30 kok belum ada yang mau saya cintai, ya. Terus saya pacaran sama siapa? Nah, kan itu juga lemes, ya. Nah, cinta, seks, dan pernikahan ini yang membuat pertama kali, ya, yang mengkonsepkan ini itu Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri yang merencanakan begitu supaya manusia itu punya rasa cinta dan punya dorongan untuk bisa bercinta, untuk ingin menikah dan mengalami seks. Karena Tuhan punya suatu tujuan, ya. Dalam cinta, pernikahan, dan seks itu Tuhan punya tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu inilah yang saudara-saudara semua di sini harus ketahui, ya. Jadi maksudnya
Tuhan mempunyai suatu tujuan di dalam 3 hal ini, dan hal itu harus kita ketahui. Nah, harusnya di dalam hal ini ada segitiga pengaman. Ya, cinta, pernikahan, seks itu harus diikat dalam satu kesatuan, diikat dalam satu rangkaian. Saya namakan ini segitiga pengaman, ya. Dan ini dimaksudkan oleh Tuhan sebagai sesuatu rangkaian, ya. Itu adalah suatu kebutuhan yang dirangkai oleh Tuhan untuk suatu tujuan yang berkaitan dengan kekekalan. Maksudnya berkaitan dengan kekekalan itu bagaimana? Bukan berarti dalam kekekalan nanti di surga nanti itu juga ada acara seks juga, bukan ya. Bukan berarti nanti di surga juga masih bisa melanjutkan pacaran, ya. Kalau di dunia ini mungkin kasih tak sampai, ya nantilah ketemu di surga kita teruskan lagi, begitu, ya. Nanti kita urutkan. Jadi Tuhan merangkaikan cinta itu harus kemudian orang juga mengalami pernikahan. Memang tidak semua percintaan berakhir dengan pernikahan, ya. Betul enggak? Ada saudara-saudara yang mengalami percintaan, cinta pertama, tapi tidak kesampaian. Nikahnya dengan cinta yang ke-10. Ya, yang pertama gagal, ya, kedua, ketiga, keempat gagal. Akhirnya nikahnya dengan yang ke-10. Bisa seperti itu, ya. Bukan berarti bercinta langsung terus menikah dengan itu, tidak juga. Tapi percintaan itu, ya, kalau terus percintaan saja tidak sampai kepada pernikahan, gimana? Ya, saya pernah tahu ada orang yang mengalami pacaran itu 12 tahun. Wow, lama ya. Nah, ada yang 3 bulan jadi juga ada, ya. Seperti kursus setir mobil, 3 bulan dapat SIM. Nah, ini pacaran 3 bulan bikin surat, gitu kan. Tapi ini ada yang cinta-cintaan terus 12 tahun. Akhirnya dalam 12 tahun bercinta ini 3 kali menggugurkan kandungan. Wow, juga ya. Kenapa? Karena dari cinta langsung perginya ke seks. Kelamaan bercinta, terus gimana? Wah, kok cuma sampai di sini kurang, sampai di sini kurang. Mau yang lebih lagi, mau yang lebih lagi. Ini kan acara ini kemarin udah, sekarang harus maju lagi kan, maju lagi, sampai akhirnya, wah, gimana nih? Nah, jadi bisa seperti itu. Karena apa? Cinta langsung larinya ke seks. Harusnya orang bercinta, berpacaran pada batas-batas tertentu, ya. Ini mau berakhir dengan pernikahan atau tidak, ya. Kira-kiranya bagaimana ini kita ini, ya. Jadi kalau bercinta itu isinya bukan cuma saling puji memuji, ya. Lu matamu yang lentik, ya, matamu yang berkilau, pipimu, rambutmu, bukan cuma seperti itu. Tapi percintaan kita ini mau dibawa kemana? Ya, di dalam pacaran yang berkualitas itu kita harus tahu step-stepnya, kemudian mau dibawa kemana. Karena ada orang bercinta, ya, sementara mungkin dua belah pihak orang tua ini tidak bisa saling setuju, tidak bisa saling menerima akan percintaan anaknya, ya, sehingga tidak bisa berakhir dengan pernikahan. Tetapi ketika bercinta yang sudah mempunyai gambaran tidak akan berakhir dengan pernikahan, jangan sampai dilarikan ke seks dulu. Itu juga bisa terjadi. Ini saja dulu, nanti kalau sudah saya kasih DP, ya, kalau sudah saya kasih isian, nah pasti orang tuanya boleh. Nah itulah makanya kalau cinta lari ke seks dulu, kemudian
pernikahan itu menjadi tidak kudus lagi, bukan lagi anugerah yang kudus. Maka harus cinta, berpacaran, kalau tidak mau berakhir dengan pernikahan, hanya pacaran dan pacaran saja, ini harus berhati-hati. Tidak dengan setiap orang dengan siapa kamu pacaran, boleh terus yang menjurus kepada hubungan yang mau menjadi suami istri, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang tidak bisa terjawab. Kalau sambil naikin tapping, sudah melakukan naikin tapping, masih boleh pelayanan? Enggak. Kalau remaja sudah melakukan begitu, boleh pelayanan? Enggak, ya. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Ya, padahal nanti tidak jadi dengan yang ini, jadinya dengan yang lain, begitu juga. Apakah itu bukan sesuatu hal yang merusak, ya, merusak jiwa kita, merusak moral, merusak pikiran kita? Karena itu tiga pengaman ini tidak boleh tidak, rangkaian paket ini, ya, itu memang Tuhan yang menciptakan dalam kaitannya nanti tujuan Tuhan itu ada dengan masalah cinta, pernikahan, dan seks. Tapi di dalam slide berikutnya kita bisa melihat, nah, mungkinkah hal yang seperti ini terjadi? Jadi diterbangkan sendiri-sendiri, ya. Masa ada pernikahan toh nggak pakai seks, nggak pakai cinta? Ada. Masa? Terus pernikahan itu apa isinya? Ya, yang ini karier, yang ini karier, yang suami sibuk, yang wanita juga sibuk. Akhirnya mereka semakin jaraknya semakin dipisahkan oleh kesibukan-kesibukan mereka. Kemudian bertemulah mereka dengan teman selingkuhnya. Nah, di sana ada cinta, ada seks, tapi bukan dengan pasangan pernikahannya. Pernikahan kosong saja, pernikahan sepi saja. Mungkin mereka sudah menghasilkan anak di masa-masa pernikahan awal mereka, tapi setelah itu garing, ya, setelah itu garing. Ada yang bisa karena alasan karier, ada yang bisa karena alasan trauma, ya, trauma masa lalu, trauma dalam permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan, sehingga akhirnya pernikahan ya pernikahan. Kamu tidur sana, aku tidur sini. Kamu balik sana, aku balik sini, gitu kan? Cinta seksnya dengan yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Atau juga bisa pernikahan seks tanpa cinta? Mungkin. Nggak mau? Bisa, ya. Orang mendengarkan, ya, di tetangga rumahnya itu isinya kok bertengkar seluruh, tiada hari tanpa bertengkar, tapi kok anaknya banyak, kan? Gimana kok bisa gitu, ya? Dulunya cinta enggak sih? Ya, dulunya sih cinta, tapi cinta itu lama-kelamaan pudar. Bisa itu cinta juga, pudar itu juga bisa, ya. Sehingga akhirnya sekarang weslah, pokoknya aku perlu kamu layani aku, ya. Sudah pernah melayani, ini ada anak-anak yang belum 17 tahun, ya, tetapi juga biarlah mendapat pengertian supaya tidak berpikir hari ini saru, besok malah tidak tahu apa-apa, malah salah, ya. Suami yang mengatakan kepada istrinya, sudahlah kamu itu pokoknya layani aku saja, ya, supaya aku juga tidak pergi ke lain-lain orang, ya, kamu melayani aku saja. Ya, istri melayani juga dengan hati yang tidak rela, dengan hati yang tidak suka, ya sudahlah daripada, ya, terjadilah pernikahan seks tanpa cinta. Kenapa? Di dalam pernikahan itu ternyata ada banyak hal yang muncul yang dulunya belum pernah terpikirkan pada waktu masih pacaran, ya. Ternyata pasangannya ini menyebalkan. Kok menyebalkan? Kenapa? Terlalu sepol, malah nyambut gawe, ya, malah yang kerja yang perempuan, terus yang perempuan lelah, ya, yang perempuan sambil menjadi ibu rumah tangga mencari
nafkah juga, mengurusi segala sesuatu. Yang laki-laki ini santai, ria, ya. Sehingga akhirnya adanya apa di dalam pernikahan itu? Adanya jengkel, dunia cinta. Tapi ternyata karakter-karakter itu muncul setelah dalam pernikahan, sehingga akhirnya sebel ya, dengan pasangannya. Tapi mau tidak mau karena sudah kewajibannya, ya dilayanilah. Akhirnya isinya cuma cinta dan seks. Pernikahan dan seks, tidak ada cintanya. Ya, yang pernikahan kering ada, ya, karena yang manisnya dengan deal dan dealnya itu bisa terjadi. Diterbangkan sendiri-sendiri, ya, tidak dalam ikatan lagi. Lebih-lebih lagi yang berikutnya adalah, nah ini, seksnya saja yang diambil. Jadi dari 3 rangkaian tadi yang Tuhan sudah ikat begitu, ya, menjadi suatu kebutuhan yang terangkai, menjadi suatu kebutuhan yang berkesinambungan, itu dipreteli tentunya oleh iblis ini, ya. Kalau diambil seks saja, oh, sekarang ini justru prakteknya luar biasa, ya. Seks saja itu jadi misalnya anak-anak, ya, di perumahan RSSS misalnya, yang kamarnya hanya 1, bapak ibu anak 4 misalnya, ya. Nah, mungkin anak-anak itu tiap malam mendengar rusak ini apa, ya, mungkin dia begini, oh, apa sama mama, ya, ngapain. Nah, sehingga dia juga melakukan percobaan tindakan-tindakan, nggak pakai cinta, nggak pakai pernikahan, mereka cuma coba-cobaan aja. Nah, itu sudah suatu pemikiran, suatu keinginan untuk mencoba itu seperti apa. Tetapi